warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi akramana bi khairin kitabin unzil, allazi akramana bi khairin nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Imawan dan ikhwati yang Bapak hormati, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir di pengajian malam ini. Syukur alhamdulillah kita selalu ucapkan bi qouli rabbil alamin atas nikmat yang masih diberikan Allah sampai hari ini. Biasanya nikmat itu sadar kalau sudah hilang biasanya. Kita tidak bisa menghibur nama Allah. Kita bisa bersyukur yang bisa kita syukuri. Salawat salam kita selalu kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW dan telah meninggalkan kita warisan dari Al-Quran dan Rasul. Sesuai dengan tema yang diberikan, sebenarnya nggak tahu ya, topiknya masalah toleransi ya. Ini kan lagi kan biasanya toleransi itu kan bulan-bulan Desember cocoknya ya, pas Natal. Sekarang ini biasanya kalau kayak Islamikot, tapi nggak apa-apa. Ini penting juga. Toleransi itu akan terus ada. Mati Allah. Surat ini mencakup tema ya, yang diberikan ke kita dari tahunnya, yaitu pada apa? Aku, toleransi dan benar tidak. Inilah ya. Ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah ketika orang kafir Quraisy merasa tidak bisa menghadang lajunya dakwah Rasulullah. Islam tambah ditekan, ternyata membalik, tambah melonjak. Sudah ada? Sudah mana? Islam tambah ditekan, tambah bahasa kitanya tambah laris. Akhirnya apa? Di tengah keputus asa itu, para pemimpin Quraisy rapat. Mereka mengadakan sebuah rapat, bahkan orang-orang ini disuruh membunuh Rasulullah. Itu sampai masuk Islam. Berbagai cara mereka lakukan, menghadang Rasulullah, bahkan membunuh sahabat Rasulullah sudah, mengusir dari Mekah ke Taif sudah juga. Tapi lajunya cahaya hidayah Allah semakin berkibar. Persis sekarang ini ya, ketika musuh-musuh Islam menghujat Islam di mana-mana, memerangi Islam di mana-mana, membunuh umat Islam di mana-mana, tanpa sadar, namanya cahaya ilahi malah menggandrungi anak muda Eropa hari ini. Nah, salah satu cara ditawarkan oleh pemuka Quraisy pada saat itu bulan, bagaimana kalau Nabi Muhammad kita rayu gitu ya, supaya dia menghentikan dakwah. Caranya bagaimana? Kita tawarkan apa yang dia mau. Rasulullah mau apa gitu. Kalau mau HP kami beliin sekarang itu ya. Kalau powerbank ya monggo kami beliin gitu. Pokoknya Rasulullah bikin apa deh? Kekuasaan kami kasih. Kamu kami jadikan raja seluruh Arab. Mau perempuan cantik kayak apapun, sampai hidungnya lubang 3 kami siapin kalau ada itu. Pokoknya semuanya deh. Tapi dengan satu syarat, tolong hentikan dakwahmu. Nah, mendengar tawaran itu, ya, Rasulullah menjawab dalam sebuah hadis, walaupun kau taruh matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, nggak mungkin ya, saya tidak akan menghentikan dakwah Rasulullah. Nah, turunlah ayat ini memberikan kepada kita kekuatan akidah. Satu, dalam hukum Allah, surat Al-Kafirun itu menggambarkan kepada kita bahwa yang namanya orang-orang kafir itu akan selalu ada sampai akhir zaman. Ini secara sunatullah. Bahkan jumlah mereka sekarang banyak ya, 7 miliar penduduk dunia statistik terakhir.
Islamnya cuma 1,6 miliar. Berarti berapa tuh? 5,4 miliar non muslim ya. Lebih banyak orang kafir pada muslim. Lebih banyak yang kafir. Ya mereka memang harus ada di dunia. Nanti kalau mereka nggak ada, siapa yang disilahkan gitu. Itu bahasa kitanya. Ini yang 1,6. Kalau kita peras lagi, Ahmadiyah keluar, Syiah keluar, tinggal berapa miliar? Itu tinggal 1 miliar ya. Kita peras lagi, keluar juga aliran Fatah gitu ya. Keluar ormas ini, ormas itu keluar. Kita peras lagi, tinggal MM gitu ya. Berarti berapa yang masuk surga? Dikit banget ya. Cuma iman bawati kita peras lagi gitu. Tapi nggak usah diperas-peras kayak, biar dia berjalan terus. Artinya apa? Kita tidak bisa juga menghadang kekafiran gitu. Dan kita nggak usah bersedih dengan jumlah yang sedikit. Kita saja baru manusia biasa, Nabi saja berjuang. Itu nggak bisa banyak. Nabi Nuh itu berjuang 700 tahun beliau berdakwah, bahkan 950 tahun. Yang beriman cuma 70 orang. Jadi setahun 100 tahun cuma satu ya. Nabi Musa kurang apa galaknya Nabi Musa? Ya, termasuk Nabi yang ditakuti. Beliau orangnya galak. Sampai Nabi Harun itu ditarik rambutnya. Sampai dalam Quran ya ditarik rambutnya sampai marahnya Nabi Musa karena membiarkan umatnya menyembah anak sapi al-ijil. Orasnya Nabi Musa. Berapa beriman? Cuma 40. Nabi Isa cuma 10 orang, satu pun khianatnya Judas Iskariot. Rasulullah 120.000 orang. Jadi lebih banyak kafir daripada muslim. Makanya dalam Quran sering terulang, qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun wa aktsaruhum la yu'minun. Sedikit yang mau bersyukur kata Allah. Kebanyakan kafir. Jadi kalau orang diajak masuk surga itu memang sedikit. Pengajian itu selalu sedikit gitu ya. Kalau di sini ada tampil Maher Zen ya. Mungkin sampai parkir Rasul enggak ya. Yang sedikit itu orang-orang pilihan. Makanya malam ini orang-orang pilihan semua insyaallah ya. Surga. Apa cuma tiket. Ini kan apa? Itu pertama ya, statistiknya. Yang kedua, ayat ini mengajarkan kita toleransi. Walaupun Bapak lebih suka istilah tasamuh itu dalam bahasa Arab. Tasamuh dalam bahasa Arab. Sebab toleransi itu bahasa Inggris ya, maknanya berbeda. Orang Barat tidak pernah sedikit pun toleransi sama orang Islam. Kalau kita ke orang negara-negara kafir itu nggak pernah kita dikasihkan toleransi. Bulan Ramadan pernah nggak mereka menghormati kita puasa? Gitu. Nah sekarang kita di Indonesia sangat toleransi, umat Islam terlupa gitu. Kita sangat toleransi. Ketika Hindu mengadakan upacara nyepi, Bandara Ngurah Rai ditutup gitu ya. Nah disinilah nilai ini harus kita pahami bahwa akidah dan syariah kita tidak berlaku toleransi. Dalam konteks akidah dan konteks syariah kita tidak berlaku toleransi. Yang berlaku adalah dalam masalah sosial. Ya. Yang berlaku adalah masalah sosial. Artinya apa? Akidah eksklusif, syariah kita eksklusif. Sebagai tugas manusia kita masuk sosial, disinilah bolehnya kita bertoleransi. Contoh, kuliah orang kafirun, wahai orang kafir kata Allah. Allah memanggil orang kafir ya. Nanti kalau orang kafir habis kan sia-sia Allah memanggil sesuatu yang tidak ada ya. Mustahil bagi Allah. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Berarti penyembah kita beda nggak? Beda. Salah paham ketika orang mengatakan pluralisme ya. Bapak pernah kuliah dengan seorang dosen pluralisme, mata pengurus PP Muhammadiyah, nggak pensiun. Waktu itu di kelas dia cerita begini. Itu kan dijelaskan. Wala ana abidul mahabat, wala antum abiduna ma'abud. Artinya apa? Apa dengan sembah beda dengan yang kami sembah.
Nah, sebuah ajaran yang merusak akidah adalah namanya pluralisme. Pluralisme itu adalah paham yang menyamakan seluruh agama. Agama semuanya benar, semuanya masuk surga, nggak ada yang masuk neraka gitu. Kalau kita secara akidah memahami bahwa kita mengakui keberadaan agama lain, tapi tidak mengakui kebenarannya. Yang paling benar adalah agama Islam. Yang lain, maka pasrah buat kita. Yang lain, sesat, masuk neraka. Harus yakin kita. Tapi nggak usah dikasih tahu ke mereka itu. Kasih tahu juga nggak apa-apa. Orang pluralisme mengatakan bahwa ini dulu kuliahnya pakai kelas ya. Dia bilang gini, Tuhan itu kayak kelas itu. Maksudnya begini, kelas itu. Tuhan itu semuanya satu, Tuhan itu tetap satu, tapi beda nama. Ini kata orang pluralisme ya. Misalnya, ini kelas ya. Bahasa Indonesianya apa? Kelas. Bahasa Inggrisnya? Kelas. Bahasa Prancisnya? Gak tahu ya. Coba bahasa Prancis itu kayak kumur-kumur ya. Ya semuanya gitu. Bahasa Spanyolnya taruhlah glos ya. Bahasa Arabnya kubay. Itulah Tuhan kata orang pluralisme. Tuhan itu sama, satu, tapi namanya beda. Islam bilang Allah, Kristen bilang Allah, Yahudi bilang Yahweh, Hindu bilang siapa Tuhan itu? Semua orang. Hindu pokoknya gitu deh. Buddha Tuhannya sendirilah. Tuhan itu kan sama, cuma beda nama. Inilah cara pluralisme merusak akidah kita ya. Padahal di sini beda loh kata Al-Quran. Nah sekarang kita buktikan, beda nggak Tuhan masing-masing? Kalau kita pengen tahu Tuhan masing-masing dari mana? Lihat kitab suci masing-masing. Sekarang kita bandingkan dalam surat Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, satu. Berarti Tuhan kita satu. Bandingkan dengan yang akar sejarahnya sama Tuhan Nasrani loh ya. Tuhan Nasrani berapa? 3, 1, 1, 3. Kayak plat nomor sepeda motor 1, 3, 3, 1 AB. Itu saja sudah beda. Belum kita bicara dengan Yahudi loh ya. Dalam ayat kursi layan 6 ya. Sedangkan dalam Injil pernah Bapak baca, setelah Allah menciptakan bumi 6 hari, Allah istirahat. Tuhan dia pakai istirahat. Dengan sendiri. Ini kalau istirahat. Itu ada dalam Injil. Tuhan kita tidak pernah istirahat. Itu aja udah beda kita dengan Tuhan masing-masing. Jadi bagaimana kita mengatakan Tuhan itu sama? Oke. La a'budu ma ta'budun wa la antum mu'abiduna ma. Karena tidak bisa mengklaim apa yang kita sembah itu sama dengan kita, nggak bisa. Wala ana abidu ma abatum, kita tidak akan menyembah apa yang kita sembah. Tidak boleh kita ikut-ikutan konteks penyembahan loh ya. Ritual keagamaan yang berbentuk penyembahan kita nggak boleh ikut. Misa di gereja nggak boleh. Itu sudah kafir. Berarti orang yang pernah ikut harus syahadat lagi ya. Karena sudah batal keislamannya. Lakum dinukum waliyadin. Din ini kan artinya agama ya. Berarti agama kita juga ada din sama Allah itu. Ya, sakarmu nggak usah kita ini. Silakan agamamu dengan agama saya. Nah, kembali ke konteks toleransi. Dalam masalah akidah, ya, akidah maknanya adalah dengan syariat itu adalah pokok keyakinan kita. Di sini kita tidak boleh campur aduk. Nah justru kita dianggap tidak toleran oleh orang kafir itu dengan dalil-dalil masalah akidah dan syariat. Mereka mengatakan, kami mau kok mengucapkan selamat Idul Fitri. Kenapa kalian nggak mau?
sorry, itu akidah. Apa namanya? Ada saudara? Kalau masalah pengucapan salaman itu masuk dalam konteks akidah, selama gitu. Kami mau kok memakan sembelihan kalian. Kenapa kalian nggak mau makan sembelihan kami? Maaf, itu syariat. Kami mau kok menikahkan putri kami dengan kalian. Kenapa kalian nggak mau menikahkan putri kalian dengan kami? Maaf, itu syariat. Nah, dalil-dalil inilah kita dituduh tidak toleransi. Padahal toleransi tidak masuk di ayat itu. Toleransi itu sederhana loh, jagalah teritorial masing-masing. Jangan saling menghina, jangan saling merendahkan. Walaupun Bapak sering menghina agama mereka, tapi kan di dalam kelas mereka nggak tahu. Nggak boleh kan menghina di depan mereka. Yang pernah kuliah sama Bapak tahu kan? Bapak kalau sehari nggak menghina agama orang kuriang. Apalagi kalau ada di kelas non-muslim satu, udah dulu ada formasi ya, angkatan 2011. Kelihatan dia nggak pakai jilbab sendirian itu. Satu kelas 80 orang, dia non-muslim satu. Bapak kan jadi nggak bebas kan? Hobi nggak tersalurkan. Ya Bapak bukan menghina agama orang, cuma menunjukkan kesalahannya. Sebagai contoh agama Katolik itu kan lucu ya, lucunya begitu. Orang yang mulia dalam agama Katolik itu kan ketika dia mengabdi kepada Tuhannya. Orang yang mulia ketika dia tidak menikah, tidak punya anak. Romo tidak menikah, mulia. Suster ya, suster namanya. Yang pakai jilbab tapi roknya sedentul itu. Itu tidak menikah, tidak punya anak. Mulia kan? Tapi anehnya Tuhannya punya anak. Kan aneh kan? Berarti manusia punya daripada Tuhannya itu. Punya bangun. Kayak gitu lah Bapak ngomong. Bapak tunjukkan aja lucu-lucunya itu. Dalam Al-Quran Yesus itu bukan Tuhan, tapi cuma utusan Allah. Orang mana Yesus? Orang Jawa Tengah. Oh, Yesus putra kudus. Orang kudus kan? Kita Semarang. Terus ada putra kudus. Putra kudus. Ya, tadi ngomong apa deh? Jadi jaga teritorial masing-masing. Selama ini siapa yang saling menghina? Kalau kita bikin data ya, kalian yang sering menghina Al-Quran berbagai macam. Quran dibilang ayat-ayat setan, pada apalagi setan. Quran dibilang karangan Nabi Muhammad, Quran dibilang kitab sihir. Bahkan mereka menginjak-injak Al-Quran sembarangan. Al-Quran Burning Day ya kemarin di Amerika, pembakaran Al-Quran seluruh dunia terjadi loh. Teman-teman baca di Google, ketik pembakaran Al-Quran, keluar nanti gambar-gambar. Kenapa mereka galakkan itu? Karena WTC, tempat World Trade Center dulu yang hancur tahun 2001, itu kan menjadikan Islamic Center ya. Pertama Obama setuju, wali kota Washington juga setuju. Tiba-tiba ditarik kesetujuannya. Dan mereka memprotes itu. Kalau bisa, bekas World Trade Center itu jangan dijadikan Islamic Center itu. Caranya mereka bikin acara Al-Quran Burning Day. Seorang pendeta dari Dinas Amerika, apa dulu apa namanya itu? Kecelakaan, meninggal. Dalam hati Bapak kapok gitu. Setelah meninggal, ternyata di dashboard mobilnya ditemukan 23 Al-Quran yang siap dibakar. Sekarang kita tanya, pernah nggak umat Islam bakar Injil? Siapa yang perlu belajar toleransi? Kita mengganggu ogah gitu ya. Di Surabaya, seorang pendeta melempar Al-Quran ke jalan raya. Ini loh yang bikin umat Islam seperti domba-domba yang sesat. Kita kata domba, ente sekali. Loh ada orang masuk Islam gara-gara itu nggak, seorang pendeta itu. Dia tidak baca apa? Ya ayyuhallazina amanu. Wah sopan sekali. Islam memanggil manusia. Kalau yang Kristen kan nggak sopan.
Wahai domba-domba yang sesat. Dari kata domba sesat kan sesat. Ya. Seorang pendeta ini loh yang bikin umat Islam sesat, dilempar ke jalan raya. Set. Untung ada umat Islam yang lewat. Akhirnya dikadukan ke polisi. Ya akhirnya dipenjara sih. Seorang pemuda di Depok, ada Quran kecil. Dia masukkan ke kloset WC. Dia syuting, dia masukkan ke YouTube. Pernah nggak kami begitu sama kitab suci kalian? Kami megang aja nggak pernah. Terus siapa yang harus belajar toleransi? Pernah nggak kami menghina nabi kalian? Kalian juga nggak punya nabi, satu kali nabi diangkat lagi jadi Tuhan. Saya, kalian selalu menghina nabi kami. Kalian bikin karikatur Rasulullah. Pertanyaan besarnya, siapa yang harus belajar toleransi? Pernah nggak umat Islam membunuh umat kalian? Kalian yang selalu membantai saudara-saudara kalian. Ketika Spanyol dihancur oleh Isabel sama Ferdinand itu, kepada orang Spanyol yang Muslim, Spanyol dulu Islam ya, 800 tahun Islam berada di Spanyol, diberikan 3 pilihan. 1, keluar dari Spanyol. 2, 1, keluar dari Spanyol. 3, pindah agama Kristen. Kedua, pindah agama Kristen. 3, kamu bunuh. Akhirnya banyak umat Islam dibunuh pada saat itu tidak mau murtad. Ada yang keluar dari Spanyol, ada yang pindah agama Kristen. Nah, yang pindah agama Kristen itu diberikan tanda. Apa tandanya? Topi Sinterklas itu. Makanya topi itu sebenarnya penghinaan bagi kita itu. Itu adalah topi dipakaikan kepada orang Spanyol yang pindah agama Kristen, takut dibunuh. Mendengar itu, Raja Salim I dari Turki Utsmani marah. Banyak saudara Islam dibantai di Spanyol. Akhirnya Raja Turki Utsmani melakukan hal yang sama. Kalian orang kafir yang hidup di Turki, kalian punya 3 pilihan. 1, keluar dari Turki. 2, pindah agama Islam. 3, kami bunuh. Lalu ditegurlah sama seorang ulama, Sultan, cabut ultimatum Anda. Kenapa kata saudara? Islam tidak pernah mengajarkan pemaksaan dalam agama. Tapi saudara saya dibunuh di Spanyol. Kita tidak seperti itu. Akhirnya dicabutlah sama Sultan, himbauan seperti itu. Kurang apa toleransi umat Islam? Kalau pengen membunuh gampang, terus Utsmani membunuh orang Yahudi, Kristen tinggal suruh balik, pancung satu-satu gitu. Pertanyaan besarnya, siapa yang harus belajar toleransi? Makanya itu kita selalu dituduh dengan tidak pernah toleran. Bacalah dunia. Siapa yang sering membawa pasukan keluar dari negaranya, mencaplok negara lain, membunuh negara lain, itu siapa? Coba buka lembaran sejarah. Kok Islam dituduh tidak toleransi? Kalau cuma dalil begitu, itu bukan toleransi. Misalnya mengucapkan selamat Natal gitu ya. Kenapa kami nggak mau? Sebab itu bagian daripada akidah. Natal itu kan pengakuan Yesus anak Tuhan ya. Kami kan lagi di alam Tuhan, itu harus kami jaga. Masa Tuhan punya anak? Kalau punya kenapa punya 1? Memang Tuhan itu kadil. Kenapa anak Tuhan itu nggak banyak aja sekalian? Kenapa cuma 1? Pertanyaan juga. Yang kedua, kenapa kami tidak mau bersama Natal? Sebab Natal kalian itu masih bermasalah. Coba buka surat Maryam ayat 25 deh. Surat 19 ayat 25. Ada mix satu lagi. Yang bawa Quran, buka Maryam ayat 25. Kita buktikan bahwa Yesus itu lahirnya kudus. Buka udah kita baca. Surat 19 buka ini. Ada nomor suratnya. 20 ayat 25. Baca ya. Kita akan buktikan bahwa kelahiran Yesus sebenarnya mereka mengatakan 1 Januari, cuma karena dipakai oleh kaum pakar Yahudi menyembah matahari, mereka mundur 5 hari. Jadinya tanggal 5 Desember. Ada enggak? Baca. Fakuli washrobi wakul. Ayat 25. Nampaknya 25. Wa usi itu 26 tadi. Wa
huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Coba terjemahnya apa? Pas ayat 25 ya, untuk menentang 25 Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu dan bisa kau makan. Ceritanya ini sama dengan Katolik. Ketika Maryam hamil, Maryam kan dituduh berzina ya, dengan Yusuf An-Najran, seorang pemuda yang naksir Maryam pada saat itu. Jadi dari dulu taksir-taksiran udah biasa ya, yang PDKT gitu, yang yang salib hati gitu, salah sendiri pakai hati gitu. Akhirnya Maryam diusir dari kampungnya karena dituduh berzina dengan Yusuf An-Najran. Maryam hamil ditiupkan roh oleh Jibril pada saat itu. Ya. Terus sewaktu Maryam lari, nah Maryam lagi hamil 9 bulan di ceritanya. Maryam kan tertatih-tatih ya. Ayat 23, nggak usah dibaca, mau jelaskan. Maryam mengeluh, ya Allah, laikan itu, mendingan saya mati aja deh, sakit melahirkan. Ya. Mendingan saya mati aja deh. Tapi Jibril menghibur Maryam, bersandarlah kau di pohon korma. Kenapa pohon korma? Karena itu bertengah dari korma. Kalau rambutan kali. Bersandarlah kau di pohon korma. Maryam bersandar, di tengah bersandar begitulah lahirlah Nabi Isa. Normal. Makanya apa hebatnya Nabi Isa menjadi Tuhan, lahirnya normal. Kecuali dia muncul dari mobil lu, wah, berarti istrinya yang mana gitu loh. Sama aja sama kita kelahiran nggak jauh beda. Setelah Nabi Isa lahir, ayat 24, Umi la tahzani, jangan sedih. Laqad ja'alallahu tahta kisariya. Allah sudah menjadikan di bawah telapak kakimu ada sungai kecil. Ayat 25, setelah lahir, wa husi ilaiki, Maryam, goyanglah pohon korma, pokoknya itu, supaya buahnya berjatuhan, kau bisa makan. Allah begitu memberikan kita ilmu. Korma berbuah musim dingin, musim panas. Musim panas, berarti Desember itu bakal total. Dalam Al-Quran bukan musim dingin Yesus lahir. Diperkirakan bulan 4, bulan 5 ya. Bintangnya mungkin Leo ya. Itu nggak boleh juga, kita nggak boleh main bintang-bintangnya. Kita lihat Katolik dulu. Dalam Perjanjian Lama hampir mirip ceritanya. Ketika Maryam hamil pergi dari kampung, tertatih-tatih Maryam malam hari. Dalam Perjanjian Lama disebutkan Maryam bertemu dengan seorang pengembala kambing. Tidak disebutkan kambingnya ya, seorang pengembala kambing. Akhirnya melihat seorang perempuan mau melahirkan, bapak tuh kasihan. Diajaklah ke rumahnya. Ternyata dia orang miskin. Rumah sama kandang kambing nyatu. Makanya versi Katolik Nabi Isa lahir di kandang kambing. Pertanyaannya, Maryam ketemu malam hari dengan pengembala kambing. Musim dingin, musim panas. Panas, musim dingin mati no kambingnya dibawa keluar. Ya, berarti Katolik dengan Islam sama versinya. Bukan Desember sebenarnya, ini prosesan yang apa gitu ya. Jadi kami mau ngucapin apa sama kalian? Tanggal kalian aja belum kelar kok urusannya. Bahkan coba tanya sama Katolik yang menganggap Yesus disalib ya. Dalam Injil 3 waktu Yesus disalib. Jam 9 pagi, jam 10 malam, sama jam 1 siang. Semoga 3 waktu. Tangan yang benar gitu. Jadi memang masih banyak keraguan di agama mereka itu sebenarnya. Lalu kami disuruh mengucapkan selamat Natal, ya mungkin dong. Ya. Yang kedua, ayat 25 tadi ya, goyanglah pohon korma. Maryam baru melahirkan loh ya. Orang kalau melahirkan itu kan ya apa? Sakit gitu ya, lemah. Disuruh goyang pohon korma. Korma besar apa kecil? Besar. Kalau disuruh goyang pohon toge kan, goyanglah pohon toge. Ini doang. Apa maknanya? Siapa yang tahu? Bapak kasih bantuan ya. Ketika Hajar melahirkan Ismail,
Hajar lari Safa Marwah 700 meter, 700 meter, 700 meter, hanya mencari setetes air. Ibu-ibu para nabi itu pejuang sejati. Maknanya apa? Maknanya bisa saja berprotes sama Allah. Ya Allah, saya akan melahirkan bayi dari Jibril. Saya lemas habis melahirkan. Kenapa saya nggak diberi makanan dari surga? Rendang Padang, soto kudus, apa ya? Kenapa harus goyang pohon korma dulu? Emang bapak kecil apa gitu? Bapak aja dulu waktu masih kuliah, bapak tendang pohon korma itu. Nggak goyang. Sampai itu bapak cerita, pohon korma kok tendang pohon korma sih gitu. Artinya perjuangan hidup jangan terlalu manja. Harus kompetisi. Dikit-dikit patah hati, dikit-dikit. Nah, saya ya, kemarin di kampung bapak ada yang bunuh diri ya. Di apa? Mabuo yang nembak kepala itu. Oh iya. Pada nggak baca koran apa sih? Ada koran nggak sih dia sama? Adanya laporan. Ini loh Google itu. Jadi cerita dikit ya, memang bunuh diri dalam Islam itu adalah haram ya. Ilmu tentang bunuh diri ya, hukum apa masih ingat? Pertama, disebutkan bahwa kalau ada teman kita yang curhat tentang bunuh diri, itu harus diseriusin. Misalkan teman kita ngobrol, aduh bisa pengen mati aja, itu harus diseriusin. Kecuali dia bercanda ya, weh bunuh diri. Ya bunuh diri, ada paket nih, plus Turki ya. Bunuh diri plus Turki ya, beda. Kalau ada teman kita yang curhat, saya pengen bunuh diri, saya pengen mati aja, itu harus diseriusin. Telepon keluarganya atau kita mengadvokasi. Nah cara advokasinya kita harus menjadi teman dia. Kita bohong dikit nggak apa-apa ya, pura-pura bunuh diri juga ya. Misalnya saya pengen mati ya, saya juga ya. Maksudnya saya juga ya, biar gelombangnya sama. Soalnya kalau gelombangnya beda nanti dia nggak merasa pengen curhat, kayak duit. Saya kok susah duit ya, saya nggak kok gitu. Kalau ada orang curhat susah duit, kita juga harus ngaku. Saya kok duitnya susah ya, saya juga ya. Jadi kan dia curhat. Sama dengan bunuh diri tadi. Saya pengen bunuh diri, saya juga ya. Jadi kita juga belum. Lalu kan nanti dia nanya, ente kenapa bunuh diri? Enggak, hobi aja. Lalu nanti dia nanya, loh kita nanya ke dia, loh kamu kenapa bunuh diri gitu ya? Saya punya masalah banyak nih. Ini yang kemarin di gue itu. Dia kan bunuh diri di makam ibunya ya. Kalau bapak dengan istri menganalisa sosok jadi detektif, dia pergi ke makam ibunya, lalu bunuh diri di makam ibunya. Ibunya sudah meninggal. Bapak ceritanya mungkin bapaknya mau nikah lagi, mungkin perempuan itu dia tak suka gitu ya. Lalu dia menangis di makam ibunya, lalu dia tembak kepala. Mungkin itu analisa bapak, nanti kita ketemu polisi ya Pak. Ya, yang jelas bunuh diri dalam Islam. Kenapa haram? Pertama putus asa terhadap Allah. Siapa sih orang tak punya masalah? Pak saya jomblo pak bunuh diri. Atau baru kita ya? Siapa yang nangisnya kita gitu. Kalau dibikin jomblo di dunia, banyak 3 truk, 1 kecamatan ada ya. Kalau hanya masalah jomblo deh. Masalah apa? Susah pak nyari makan. Dikumpulin 2 truk. Semua punya masalah. Orang nggak ada manusia yang tidak punya masalahnya. Bapak walaupun kelihatan ceria begini punya masalah juga. Karena tadi kesini belum sempat makan gitu ya. Kesini ada semua snack, ada masalah kan? Nggak saya bercanda ya. Jangan dimasukin hati. Bunuh diri haram dengan Islam, putus asa dan terbaik disambut dalam masalah aja. Nggak boleh ya? Aja itu urusan Allah. Kita nggak boleh ikut ajal-ajalan. Tapi kalau ada orang yang bunuh diri nggak mati, berarti ajalnya belum sampai. Cerita Kak Agim di Bandung ya. Ada perempuan stres bunuh diri, pengen mati gitu. Akhirnya dia tidur di rel kereta itu. Pas kereta lewat, masih hidup. Ternyata salah rel. Rupanya rel itu lama nggak dipakai. Oke,
Kembali ke kajian kita, akidah dan toleransi. Nah, lalu dalam bidang apa Islam boleh bertoleransi? Satu-satunya adalah masalah sosial. Nah, apa aja contoh masalah sosial? Bantu, infak boleh, sedekah boleh. Rasulullah pernah ditegur oleh Allah dalam Al-Quran karena menghentikan bantuannya kepada yang Laisa alaikum hudahum, ya Muhammad, bukan hakmu memberikan petunjuk kepada orang. Walakin Allah yahdi man yasha, surah Al-Baqarah. Tapi Allah yang memberikan petunjuk. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kalau kau bantu orang non-muslim, kau dapat pahala, kata Allah. Jadi kalau ada non-muslim di samping rumah kita, nggak punya duit untuk berobat, beliin. Mbak, ini ada obat dari saya, silakan makan ya. Ada cyanida dikit sih. Nggak pakai cyanida. Cyanida itu siap nikah habis wisuda. Semuanya cyanida itu kan. Siap nikah habis wisuda. Infak bantu. Dia nggak punya dana untuk sekolah anaknya, kasih dana. Berpahala nggak kita? Pahala. Allah membantu. Membantu itu nggak lihat agama loh ya. Siapapun, misalnya ada orang jatuh dari motor, ya, meninggal, pas kita balik ada salibnya, kita balik lagi pakai kaki, jadinya nggak boleh. Mereka juga makhluk Allah, itu kan ciptaan Allah juga ya. Hidayah bukan urusan kita, urusan yang di atas. Rasulullah tidak bisa memasukkan pamannya kepada Islam. Siapa? Abu Thalib. Kurang apa Abu Thalib membela Islam dengan harta, darah, dan nyawa? Bapak pengajian di mana ya? Yang baru 2 hari ini saya kemarin ngaji. Oh iya, masalah ada dia ikut proyek. Kayaknya anak lupa ya. Ikut proyek dengan orang Kristen gitu. Nah, dia tanya, seluruh temannya Muslim, Kristen. Anda Muslim? Bahasa Inggris ya? J. Bahasa Inggrisnya iya, Bapak kenapa J? Kalau Anda Muslim, ini rumah saya, Anda harus ikut aturan saya. Kita nanti berdoa sama-sama. Bapak larang, jangan mau. Yang kedua, ada seorang perempuan baik banget gitu ya. Dia malah menyuruh saya sholat, dia malah menyuruh saya jangan lupakan sholat ya, itu agamamu gitu. Kan baik banget Pak gitu. Nah dulu ada anak IMM Bapak marah ya, tapi kejadiannya di Klaten. Acara adik-adik itu, baru apa dasar. Bapak jauh-jauh dari Jogja ke Klaten loh ya, nggak apa-apa, santai aja. Tapi pertanyaannya itu bikin Bapak marah gitu. Pak, di samping rumah saya ada seorang pendeta Pak, orangnya baik Pak. Dia buka kos-kosan. Banyak teman kita yang pakai jilbab kos di sana. Kalau ada yang buka jilbab, dia tegur, kok buka jilbab, pakai dong. Kan baik banget Pak itu. Masa nggak ada dispensasi sih Pak masuk surga itu? Wow, ngamuk Bapak. Kok orang yang atau palsu sih dulu? Syarat masuk surga itu cuma satu, apa? Syahadat. Orang kalau sudah syahadat pasti masuk surga ya. Cuma nanti kalau kedua, ketiga itu nanti belakangan. Pokoknya masih masuk surga deh. Kita kan pengennya kalau pertama bersama Rasulullah, amin ya. Kalau ada dosa dibersihkan dulu di neraka gitu. Baik banget Pak itu. Bapak jawab, mau baik mereka setinggi langit nggak ada urusan. Habitat a'maluhum, hilang semua masalah mereka. Cara menjawabnya, baik mana dengan Abu Thalib? Ente tahu nggak Abu Thalib itu paman Rasulullah, memelihara Nabi dari kecil, membela Islam dengan harta, darah, dan nyawa, tapi nggak baca syahadat. Maka bagus mana pendeta ente sama Abu Thalib itu? Ketika Abu Thalib sakaratul maut, Rasulullah datang ke rumahnya. Ya pamanku, ucapkan syahadat, sebela paman di akhirat. Abu Jahal ngelutuk. Thalib jangan, kata Abu Jahal. Masa ente tega ninggalin agama kita? Rasulullah nggak marah ya. Kalau Bapak marah sama Abu Jahal, jangan bilang kepada ente.
disakitin nggak pernah marah, susah bapak susah nyentuh Rasulullah. Belum diludahin nggak pernah marah, bapak kalau diludahin bapak ludahin lagi. Lari bapak ukur kan? Rasulullah diludahin nggak marah. Bahkan ketika ngeludahin sakit, Rasulullah orang pertama jenguk gitu. Itulah soal Rasulullah kita bisa ya bapak belajar mencontoh Rasulullah. Bahkan ketika beliau dakwah ke Taif sampai dilempar batu Rasulullah, berdarah muka Rasulullah. Nggak marah ke Rasulullah. Kalau lempar, ayo lempar gitu. Sabar Rasulullah. Bahkan ketika menghapus darah di wajah, batu loh deh bayangnya. Batu dilempar ke Rasulullah, berdarah muka Rasulullah. Malah Jibril aja nggak punya hawa nafsu, marah kebaik. Jibril nggak punya hawa nafsu sampai marah gitu. Sampai ngos-ngosan Jibril tadi. Mama, ini sudah kebangetan kata Jibril. Masa kekasih Allah dilempar pakai batu? Jibril malah yang marah, kalau Rasul nggak marah ya. Kalau bapak kuitnya marah sih. Tapi Rasul nggak gitu dong. Mama ini udah kebangetan mama. Mereka harus dihukum. Ini sama perbuatan Yahudi kepada nabi-nabi mereka dulu. Mari kita hukum mereka. Caranya izinkan saya mengangkat gunung itu. Ada gunung di Taif. Sampai sekarang masih ada gunungnya. Sekarang dijadikan istana Raja Fahad. Dijadikan istana 300 kilo dari Mekah. Siapa gunung itu saya timpakan ke kampung mereka biar pada muncrat otaknya itu. Mati kabeh gitu. Rasulullah jangan Jibril kata Rasulullah, nggak usah emosi. Mereka begitu karena mereka tidak tahu. Kalau dia tahu siapa Nabi, mereka nggak akan begitu. Sambil menghapus darah itu. Sabarnya Rasulullah. Dia mereka tidak beriman nggak apa-apa. Mungkin nanti anaknya beriman, mungkin nanti cucunya beriman, mungkin nanti cicinya beriman. Biarkan saja kata Rasulullah. Mari kita pulang ke Mekah dulu. Sabarnya Rasulullah berdandan. Kalau bapak ditawar begitu mau kan? Ya Jibril, cari agak gede dikit. Dia bapak sama udah berdarah ya, apa aja emang kita mantap matang apa depan. Begitu Rasulullah pamanku ucapkan syahadat, saya bela paman kira-kira. Kedua kali ya, Jahal masih ngomong, Tolib jangan gitu. Ya Rasulullah tetap sabar menghadapi Abu Jahal. Paman beliau sopan. Paman ucapkan syahadat, saudara Rasulullah, saya bela paman di akhirat. Abu Jahal diam. Ya Abu Thalib yang ngomong. Kata Abu Thalib, laqad alimtu anna dinal Muhammad khairul adiyan. Saya tahu agama Muhammad itu agama paling baik. Kalau kan apa yang saya bela dari dulu? Walau lama lamatu wa hadzaru lawajadtani bizalika sam'an mubina. Kalau saya tidak takut dihina dan disakitin kata Abu Thalib, dari dulu saya sudah masuk Islam. Enggak lama kemudian Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak baca syahadat. Paman tercinta menangis Rasulullah. Paman tercinta masuk surga. Turun Jibril, kata Jibril, innaka la tahdi man ahbabta wa yahdi man yasha. Kau tidak berhak memberikan petunjuk kepada orang. Allah yang memberikan petunjuk. Aku saya matamu kata Jibril. Malam hari Rasulullah masih berdoa, ya Allah, ampuni paman saya. Turun lagi Jibril, kata Jibril, sudah At-Taubah ayat 40. Maka nabi Nabi ayastaghfirul musyrikin. Apa kata Jibril? Enggak pantas seorang nabi minta ampun untuk orang musyrik. Padahal paman tercinta. Begitu akidah, enggak ada urusan. Mau paman kayak mau apa kayak beda akidah, enggak ada urusan. Berarti kita enggak boleh mendoakan orang musyrik. Nabi saja ditegur sama Jibril. Banyak Jibril. Pak Nabi lagi serius berdoa, ampuni paman saya. Jibril kalau datang, banyak. Maka kali Nabi enggak pantas seorang nabi ayastaghfiru untuk minta ampun musyrikin, untuk orang musyrik. Baca surah At-Taubah. Tapi kayaknya doa Rasulullah dijabah Allah ya. Kayaknya ibu bapak bacanya dijabah Allah. Kenapa? Karena Abu Thalib masuk neraka, kekal dalam neraka. Tapi azabnya paling ringan. Apa azab Abu Thalib? Dalam riwayat bapak baca, Abu Thalib hanya pakai sendal neraka. Bajunya enggak, topinya enggak. Tapi panasnya luar biasa. Begitu sendal dipakai sama Abu Thalib, langsung mendidih seluruh darah Abu Thalib. Sampai otaknya kayak bubur, bebek. Itu panas itu.
Nanti kalau dilepas nggak lagi gitu loh. Asap paling ringan dari neraka. Siapa yang kuat? Belum pakai baju neraka, loh, panas, setrika. Belum helmnya panas. Abu Thalib cuma pakai sendal doang. Itulah akidahnya. Jadi bagaimana Abu Thalib sama pendeta itu? Baik Abu Thalib kan? Nggak ada investasi untuk Abu Thalib. Masa pendeta kemarin sore jual pakai jilbab baik dari ompong? Kecuali dia memperjuangkan Islam dulu baru. Itu pun nggak bisa kalau tanpa syahadat. Kok begitu Pak? Ya begitu salah Allah pendeta. Yang punya surga kan Allah. Sama dengan UAD ya. Ente sepintar apapun, tapi nggak pernah daftar jadi mahasiswa UAD, ente nggak pernah dapat ijazah UAD. Kenapa Pak? Ya begitu caranya pada daftar. Tapi saya pintar Pak, farmasi nggak usah. Bisa lebih pintar dari mahasiswa Bapak. GPC, emang gua pikirin cuy. Kalau nggak daftar, ya nggak bisa dapat ijazah. Saya lebih pintar Bapak, GPC aja. Tapi kalau Anda daftar ujian, nih ijazah. Soalnya juga begitu, ada syarat pendaftarnya apa? Syahadat. Dan sudah banyak orang bersyahadat. Itu akidah. Nah, jadi akidah memang dalam masalah sosial. Kita tolong menolong, silakan. Misalnya rumahnya tadi ada angin ribut ya. Misalnya ada rumah non muslim ambruk gitu. Jangan kita bakar sekalian aja dah gitu. Bantu membangunnya lagi. Kita dapat pahala di sisi itu. Itu toleransi dalam masalah sosial. Memberikan beasiswa, monggo. Apa-apa, bisa kita dapat pahala. Mereka nggak dapat, kita dapat pahala. Apalagi sosial. Atau misalnya ada pengungsi Gunung Merapi, nggak punya makan, kita kasih makan gitu. Pahala. Nih makan nih, udah basi masih enak. Dan basi dikasih. Sama kayak teman-teman mau sedekah ke teman-teman itu. Kita kalau infak kan gampang, 10.000. Kalau dibagi 1.000 kan nggak enak ya. Belikan aja roti, taruh depan kelas. Itu sudah infak. Teman-teman ada roti itu. Udah kada luar tapi masih enak sih. Mahasiswa itu kan darahnya kuat loh ya. Maka beli itu nggak apa-apa, nggak obat. 40 baru terasa itu. Mahasiswa itu yang penting kan kenyang, murah. Walaupun barang plastik lewat gitu. Bapak pernah juga jadi mahasiswa. Yang penting kenyang, murah. Wow, tambah doyong, tambah laris. Kalau aku makan segini, pinter Pak, 3.000 orang gitu misalnya. Satu pak saja ya ke sana gitu. Kalau warna mewah nggak masuk gitu. Apalagi contoh dalam masalah sosial, termasuk donor darah ya. MUI mengeluarkan fatwa, kita boleh menerima donor darah dari non muslim. Boleh juga kita memberikan ke mereka, boleh, nggak apa-apa. Sebab membantu, walaupun nanti ceritanya begini, dulu ada yang nanya ke Bapak, kita nggak boleh donor darah Bapak kepada non muslim. Kenapa? Soalnya kalau kita donor darah kan dia sehat. Setelah sehat besok dia ke gereja gitu. Jangan gitu loh nyambungnya. Sama saja orang non muslim jadi pengungsi gitu ya, nggak punya baju. Mana panuan lagi gitu kasihan. Kita kasih baju kita nih Mas, baju biar nggak kedinginan. Besok baju kita dipakai ke gereja. Dosa nggak kita? Enggak dong. Kita kan dapat pahala memberi dia baju. Sama juga donor darah begitu. Emang kalau kita bantu dia donor darah, dia sehat, kita dapat pahala. Besok dia ke gereja, itu urusan dia dengan akidahnya, bukan urusan kita. Menolong tuh nggak ada lihat agama loh ya. Dulu yang mengiranya bapakku, bapak ini, bapak kasih tahu, nggak boleh begitu. Atau bapak kasih contoh ke dia, misalnya kampung ente banjir, setelah banjir ente keluar, ternyata ada orang mau hanyut di jembatan gitu, pegangan, tolong gitu. Pas mau ditolong ada salibnya gitu. Dibiarin apa ditolong? Apa digelitikin? Iya. Apa hanya dong bocah? Kalau kita tolong, dia selamat nggak? Besok dia ke gereja, dosa nggak kita? Ya enggak dong. Itu urusan akidah dia. Kita sudah membantu dalam rangka sosial.
Kita kasih duit lagi. Kita tadi mau aja ya. Nih, buat beli perahu. Kita kasih. Baik banget kita. Belum makan ya? Belum. Ya udah makan yang teratur itu. Jaga kesehatan. Kita dikasih nasi Pak. Udah tadi buat beli perahu deh. Itulah Islam sangat toleransinya. Nah, dalam masalah inilah boleh kita dalam masalah. Apa itu akidah? Sedikit tentang akidah sebelum kita berakhir. Sebab waktu Bapak cuma sampai 9:30. Padahal ini baru pembukaan ya. Akidah adalah kepercayaan kita yang utuh kepada Allah. Utuh kepada Allah. Maaf ya bisa Bapak dan Bapak. Utuh. Enggak boleh kita, apalagi kita melakukan sesuatu di luar yang diajarkan Islam untuk memperoleh sesuatu. Ya, itu namanya akidah. Kalau kita percaya sesuatu bisa mempengaruhi sesuatu yang tidak diajarkan oleh Islam, syirik. Ya, termasuk misalnya horoskop itu ya. Bintang Anda apa? Libra. Wah, Libra dibaca kata Libra, bulan ini kesehatan Anda terganggu. Ya bulan sakit terus kok, bukan bulan ini aja gitu. Kalau percaya bahaya ya. Bulan ini duit Anda menurun. Emang nggak pernah punya duit kan? Bukan bulan ini saja gitu. Dosa. Pokoknya percaya sesuatu deh. Misalnya gerhana matahari kemarin ya. Nah kalau gerhana katanya ada buto hijau gitu. Buto hijau makan matahari. Halo, 2016 loh. Mana ada buto hijau? Lalu dipukul kentungan biar dia takut. Oh, buto hijau takut sama kentungan gitu. Orang yang kentungan jadi nggak takut gitu. Saya. Jadi akidah itu intinya adalah ketika Allah menurunkan Nabi Adam ke muka bumi. Bapak tulis ya. Wa 'allama ada asma'atul laha. Enggak sama. Wa 'allama asma'atul laha. Allah mengajarkan seluruhnya kepada Nabi Adam ilmu. Jadi kalau akidah itu sederhana ya. Semua ada ilmunya sesuai dengan ilmiah. Apa definisi ilmu? Apa definisi ilmu? Dulu Bapak tanya loh pertama, ini masih kuliah semester ini sama Bapak yang gue ini, ya kan? Masih kuliah sama Bapak semester ini kan? Baru 3 kali pertemuan ini. Bapak pernah nanya di kelas, apa definisi ilmu kan? Pernah nanya di dulu depan nih kalau kuliah terus. Pernah telat. Bapak tanya dulu depan. Bapak karena senang sama wasiat di depan itu, berarti dia serius kuliah. Bapak ngasih nilai itu kadang dari depan gitu. A, B, C, D. Ya kadang-kadang hitungnya dari belakang. A, B, C, D bisa juga. Ilmu pengetahuan yang terstruktur, yang tertulis. Kalau dalam otak itu belum ilmu. Kalau sudah tertulis orang bisa. Nah, muncullah kata-kata ilmiah ya. Apa yang dinamakan ilmiah? Ilmiah adalah kalau orang melakukan hal yang sama dengan cara yang sama, metodologi yang sama, data yang sama, nanti kalau bikin skripsi ya, itu pasti hasilnya sama. Apa contohnya di kelas itu? Cat biru dicampur dengan cat merah jadi apa? Ungu. Siapapun yang nyampur, mau anak kecil kayak mau orang dewasa, kayak, kalau komposisinya sama, pasti warnanya ungu. Itulah ilmiah. Jadi ilmiah itu artinya orang melakukan hal yang sama, bisa dilakukan sama orang itu namanya ilmiah. Kalau cuma dia doang yang tahu, itu bukan ilmiah. Ingat kasus Bandung Geni. Kita bukan menghina UNY ya. Ketika ada orang Jawa Timur namanya Joko. Dia mengklaim bahwa dia bisa merubah air putih jadi bensin. Ganjar dulu Jogja. Air putih di rumah jadi bensin itu loh. Jerman aja belum bisa sama Jepang. Teknologinya canggih gitu. Air putih bisa jadi bensin, bisa jadi pertalite gitu loh. Keren. Dia datang ke UGM. Ketemu Pak Khairul Anwar, mantan ketua Dikti. Apa kata Pak Khairul? Saya nggak yakin air putih bisa jadi bensin. Pasti ente campur zat ketiga. Iya Pak, saya campur. Campurannya apa? Oh rahasia Pak. Kalau rahasia nggak ilmiah. Kalau Anda doang yang tahu nggak ilmiah. Ditolak sama UGM. Larilah dia ke
salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah di Jogja. Tapi cuma 2 ya. Yang jelas bukan lagi. Mana? Kasusnya meledak gitu. Jadi nggak bisa ditutupi juga, itu sudah menjadi berita nasional mau diapain. Percaya omongan kita. Ya Bapak sebenarnya saya bukan pinter-pinter banget, bodoh banget juga enggak gitu ya. Sekarang ini aja deh, secara pakai logika saja. Kita nggak usah pakai ini aja dulu. Orang aku bisa menggandakan uang, Pak saya bisa menggandakan uang. Sekarang kita tanya, kalau ada orang bisa menggandakan uang, dia ngasih tahu orang lain nggak? Logikanya enggak. Dia gandakan ada uang sendiri, kaya sendiri bocah. Sekarang kalau bisa merubah air putih jadi bensin, Bapak ngasih tahu orang lain nggak? Sifat manusia itu rakus, nggak mungkin ngasih tahu orang lain. Tinggal dari sumur aja di Bandung, 6 sumur, rubah jadi bensin, jual setengah harga, jadi miliarder ente gitu loh. Lucunya, teman kita ini setuju, dikeluarkan dana miliar. Bapak terus terang aja ya, kalau dia ngomong langsung Joko keluar, Pak saya bisa merubah air putih jadi bensin. Terus lo harus bilang bohong itu. Kalau dia kata Bapak begitu, saya bilang bohong pikir balik itu. Nggak mungkin. Jerman sama Jepang saja tidak bisa gitu. Akhirnya apa? Benar penipuan, rugilah saudara kita itu miliar. Karena cuma masang ini doang. Akhirnya ditangkap polisi di penjara sekarang, divonis 5 tahun. Sebab gak ilmiah, dia doang yang tahu apa ilmiahnya gitu loh ya. Yang namanya ilmiah itu adalah manusia. Jadi kalau orang melakukan sesuatu terus sesuai dengan manusia itu semua merupakan syirik loh ya. Contoh, saya bapak contohkan di kelas. Misalnya di sini ada kolam renang ya. Terus bapak jalan di atas kolam renang, tenggelam nggak bapak? Tenggelam, manusiawi. Bapak masuk, plung gitu. Gak muncul lagi. Karena bapak kan renangnya gaya dada itu, begitu masuk dada, gaya dada. Nggak ada apa lagi. Nah kalau orang bisa jalan di atas air begini, nih misalnya air ya, dia jalan kenceng banget itu bukan dimensi manusia. Bapak kalau dibaca orang bukan? Rasulullah dibaca orang. Berarti kalau kita nggak mempan dibaca, itu bukan manusia. Hati-hati itu syirik ya. Jadi intinya, semua ada ilmunya. Kok ada kita dulu? Masih ada ilmunya. Kalau kita bicara akidah ya, semua ada ilmunya atau ilmiahnya lah ya, manusiawi. Tugas kita berusaha dengan manusiawi tambah dengan doa. Misalnya nyari jodoh, ada ilmunya nggak? Ada apa? Kenalan, ta'aruf, ikut biro jodoh. Iya begitu ilmiahnya. Jangan banyak temennya sih. Itu di kuburan, Mbak kasih jodoh, kata si Mbak saya aja jomblo dulu. Mbak jomblo saja jomblo, nanti kita citak dulu. Ada manusiawinya. Ikut biro jodoh atau nanya sama teman, punya stok nggak? Ya, itu ilmiahnya. Nggak apa-apa bahasanya begitu. Nggak bilang stok. Ini punya temannya yang punya saya jamin muntah deh. Mau nakut-nakutin orang banyak. Semua ada ilmunya. Jangan kita melakukan hal. Pengen lulus ujian. Apa yang kita lakukan ilmiahnya? Manusiawinya. Belajar. Ya, belajar yang rajin. Jangan datang ke dukun. Mbak, siapa lulus ujian? Saya aja dulu nggak lulus kok sih Pak. Baru sekolah iya. Ranking berapa? Ranking 22. Muridnya 20. Pak mau banget. Murid 20 Mbak, ranking 22 itu. Ada ilmunya. Pengen dagangan kita laris, apa ilmunya? Apa ilmunya supaya dagangan kita laris? Ilmu marketing. Bikin iklan. Kalau kita punya warung ya nanti. Misalnya mahasiswa hafal 1 juz gratis es teh manis gitu misalnya ya.
Atau ada warung soto, hafal 30 juz gratis makan seumur hidup. Nah itu kan termasuk iklan loh ya. Jadi orang tertarik gitu loh. Oh berarti orangnya baik banget. Itu caranya iklan. Bukan gantung-gantung apa depan warung. Syirik. Supaya itu nggak ilmiah, ada manusiawinya ada. Ya. Maaf ya. Pengen punya anak udah lama nggak nikah, gitu. Pengen punya anak, ada ilmiahnya nggak? Ada. Nanya ke dokter, mungkin ada yang kelainan, bisa diobati. Bapak dulu juga gitu. 3 tahun lupa nikah belum punya anak ya Bapak. Nyari obatnya, ada ilmunya. Nggak usah kita bakar-bakar kemenyan, gitu. Injak telur, gitu. biar cepat hamil. Apa hubungannya sih itu? Nah ini semua ada ilmunya. Pengen rumah tangga bahagia, ada ilmunya nggak? Ilmu apa? Apa yang tahu? Ini dapat aja umroh dari panitia dan umroh tahu. Dari sini Jakarta Solo tanggung sendiri. Kalau apa tadi? Bapak ngomong apa? Pengen rumah tangga ada ilmunya nggak? Ada. Apa? Awalnya pil. Pak? Parenting. Kalau pengen rumah tangga dia ada ilmunya, ilmu parenting. Pelajarilah bagaimana membangun komunikasi suami istri. Bagaimana parenting. Nggak usah. Dulu ada jemaah bapak sudah haji loh. Hajinya Asia loh. Habis pengajian dia datang, Ustaz, saya mau nanya. Dia tunggu jemaah pulang dulu sekalian. Ada apa Pak bilang? Ini loh Ustaz, saya pernah ketemu sama Ustaz yang lain. Terus saya minta loh, Ustaz, bagaimana supaya rumah tangga saya bahagia? Oh gampang kata Ustaz, disuruh nanam pohon. Ini kejadian nyata loh ya. Saya disuruh nanam pohon Ustaz. Lalu disuruh siang tiap pagi sama sore. Bapak tanya, beli pohonnya sama siapa Bu? Ya sama Ustaz itu. Akhirnya sama Ustaz itu. Ibu dibohongin loh. Dia tuh jualan pohon gitu. Aku tuh digoblokin. Oh begitu ya Ustaz. Ya begitu. Kalau pengen bahagia ada ilmunya. Ngapain anak pohon apa hubungannya pohon sama bahagia gitu. Itu namanya syirik. Akhirnya kita sudah besar. Semua ada ilmunya, ada ilmiahnya. Kalau pengen rumah tangga bahagia begitu. Atau kata bapak biasa ya. Kalau pengen disayang sama istri, gampang, kasih aja uang jajan yang banyak. Karena hati istri itu ibarat buku rekening ya. Dia akan berbunga kalau ada saldo. Jadi biar hatinya berbunga-bunga. Kalau nggak ada saldo dia nggak berbunga nih, merolong aja di rumahnya. Tambah saldo terus, mau berbunga-bunga ya. Ada ilmiahnya. Apalagi pokoknya semuanya ada ilmunya deh, nggak usah main syirik-syirik kita kepada Allah. Itu akidahnya. Semua ada ilmunya. Jadi kita membawa imawan-imawan membawa latihannya ya. Kita lurus akidah kita, soleh kita nggak main-main sekali. Semua ada di dalam akidahnya. Dan dalam toleransi kita hanya mengenal toleransi dalam konteks sosial. Terakhir dalam surah Al-Fat ayat 29. Apa nggak bisa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu, orang-orang bersama Rasulullah. Sifatnya apa? Al-Fat ayat 29 ya. Sekarang saya nanti di rumah. Asyidda'u 'alal kuffar ruhamahu bainahu. Apa ciri Rasulullah? Asyiddah itu artinya dijawab apa ya? 3 kali. Ciri Rasulullah adalah asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Yang kedua, ruhama bainahu, berkasih sayang kepada sesama muslim. Itu ciri Rasulullah. Jangan terbalik, orang liberal terbalik. Dengan orang kafir rangkul-rangkulan, dengan orang muslim musuhan, terbalik ini. Berarti yang bukan pengikut Rasulullah.
Satu lagi yang Bapak lakukan sekarang ya, menghimbau kepada jemaah Bapak dimanapun, gerakan membeli warung tetangga. Bukan membeli, jajan di warung tetangga. Benar bahasanya ya? Bapak mengajukan belanjalah di warung tetangga. Kenapa? Ente kalau belanja di apa namanya itu? Biasanya nyebutin mana? Swalaya. Keuntungan yang kita berikan kepada orang Cina itu dipakai untuk mabok-mabokan, dipakai untuk zina, dipakai untuk menghancurkan umat Islam. Belanjalah di warung kita. Ya si Bapak kadang Bapak juga main ke Harkono Mall, cuma jalan-jalan doang. Kalau beli gula, saudara kita itu mencari rezeki untuk keluarganya. Ya. Kalau mereka buka warung di rumah, hiduplah ekonomi saudara kita. Berkasih sayanglah kepada saudara kita. Yang ngapain belanja di situ? Ya Bapak kalau nggak ada di pasar belanjanya. Kalau susu kan nggak ada ya di pasar. Ya Bapak beli terpaksa di perempatan. Tapi kalau ada, mending dahulu kalah saudara-saudara kita. Mereka mencari rezeki untuk anaknya. Sedangkan keuntungan itu berikan kepada swalayan itu. Wah, dipakai untuk judi, dipakai untuk minuman keras. Hiduplah ekonomi masyarakat kita. Bapak paling gak suka orang bicara kemiskinan, tapi belagu. Minum kopi aja di Starbucks itu 40 ribu. Ente minum di angkringan 5 ribu aja udah kembang gitu. Bukan arahnya begini. Kenapa gak minum kopi di angkringan? Starbucks itu jelas mendukung LGBT satu ya. Dan dia mendukung Yahudi. Padahal kopi hitam sama-sama kopi hitam tuh apa bedanya sih gitu deh. Emang kalau kita pakai Starbucks mukanya itu bersinar. Tadi ngomong sebenarnya. Belilah di warung kita. Ini Bapak bener loh ya. Ini kita mengamalkan hayat loh ya. Belilah jualan orang-orang kita. Kan ada banyak orang muslim yang jualan gerobak itu loh ya. Jualan kemoceng, jualan keset. Belilah, nggak usah pakai nawar. Uji Ustaz Jeffrey Bukhari, salah satu Bapak Salam aja. Dia kalau di lampu merah, apa yang jualan dia beli. Karena dia sudah punya di rumah. Nanti kalau istri nanya, Mas kenapa dibeli? Saya nggak tega dia pulang nggak bawa rezeki buat keluarganya. Di rumah nanti disedekahkan lagi sama orang. Mari kita contoh uji, ya, menghidupkan ekonomi masyarakat kita. Kenapa nggak usah dia aja? Ini salah satu contoh ulama benar. Jangan dengan orang kafir kita senang, sama orang muslim kita musuhan. Ente bukan pengikut Rasulullah. Ini banyak Bapak lihat di sini Jogja. Kalau datang orang bule, dia sumringah. Kalau datang ulama dari Timur Tengah, lemas. Masuk Pak, masuk Pak. Berdepang apa aja orang bule. Untung Wadi nggak seperti itu ya. Di kampus-kampus lain, penyakitnya seperti itu. Sama ulama terhormat, sama orang kafir hormat banget gitu. Banyak ya yang gitu ya. Nanti aja bukan pengikut Rasulullah. Sama saudara muslim itu berbaik-baiklah. Oh masalah hutang nggak usah terlalu kejam gitu ya. Misal saudara kita nggak sanggup bayar, fa'in-kana zu'usratin dalam surah Al-Baqarah, fanaziratun ila maisarah. Apabila saudara kalian tidak bisa membayar, tangguhlah waktu. Maaf saya belum bisa bayar hutang, nggak apa-apa, santai aja. Wa antasaddaqu khairul lakum. Apabila kalian sedekahkan itu lebih baik, nggak usah dibayar, saya anggap lunas saja deh. Itu lebih bagus. Bapak pernah nggak gitu ya? Pernah sih, tapi dia nggak sanggup bayar. Pernah. Ya Bapak masih ingat aja sih. Dia punya utang $300 dulu waktu masih kuliah. Dia sakit, mau operasi, pinjam duit $300 dulu. Duit Bapak dolar ya, sekarang dolar Sleman. Begitu dia sembuh, dia langsung pulang ke Indonesia. Bapak kan kelaparan, Bang gua gimana gitu? Sampai di Indonesia, Bapak cari. Ternyata rumahnya, kami sama-sama orang Sumatera gitu, tapi daerah Jambi. Ternyata dia orang miskin banget. Rumahnya tengah sawah itu loh. Ini rumah sawah itu. Ini harimau, singa. Dalam hati Bapak, nggak sanggup bayar. Akhirnya di perjalanan pulang dari Jambi ke Padang, Bapak ikhlasin saudara. Ya, Bapak namanya sedekah. Ya, kenapa? Tapi Bapak ada usaha dulu ya, karena Bapak lihat, wow, bahkan ongkos Bapak pulang ke Padang itu dia nggak kasih, saya bisa
Kak, gua nggak bisa, Kak, anak nggak bisa bayar utang ya, ini ongkos ente ke Padang kan bisa gitu ya. Enggak, sama sekali bapak aja nggak punya duit. Bapak kelihatan rumahnya tuh kayaknya bapak dorong ke jambu tuh. Bapak kalau naik ke rumahnya bersin 3 kali aja ambruk gitu. Terus pakai bersin. Ya udah deh, begitu perjalanan pulang bapak ikhlas tentang bapak $300. Tapi kenapa masih nggak juga sih kadang-kadang ya? Ya wajar. Tapi bapak sudah ikhlas. Kalaupun dia mau bayar, bapak terima. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Udah ikhlas belum ya? Bapak nggak ikhlas, terima kasih. $300 ya, bisa beli HP Samsung Galaxy Note 2. Ada kembaliannya 250. Ya tapi bapak sudah ikhlas. Tapi bapak berusaha. Ya bapak ikhlas ya. Itu sama saudara kita, ruhamahu bainahum. Jadi mulai hari ini gerakan kita sama ya, belanja di warung. Mahal dikit nggak apa-apa. Bapak ganti oli mobil itu di Janti, karena di rumah dekat bengkel. Sebab yang punya pakai jilbab. Ada yang bagus gitu dong kuning itu. Cina saja, malas banget. Akhirnya di Janti itu. Dia pakai jilbab putih gitu. Jilbab putih. Sampah. Bapak mau tamu cewek pakai jilbab mau. Nah kalau cowok pakai jilbab bapak kabur. Jadi ganti lain. Ya, tahu ya buat nelayan Janti. Kalau kita dari selatan itu Blok O, jangan naik atas, turun ke bawah sebelum rel itu ke kiri. Janti lagi. Dia pakai jilbab. Yang mama mas 10.000 nggak apa-apa sama saudara kita ini. Memang banyak juga yang menentang apa aja gitu lah. Ya, urusan gua dong. Itu kan sendiri-sendiri. Kalau ente mau bantu orang Cina, kalau saya tidak. Ini bukan salah loh ya. Jangan salah paham ya, bukan sarali roti ini. Ini cuma bapak hanya mengamalkan ayat ini semampu bapak memahami. Ya kalau kita memahaminya beda, ya monggo, mau apa nggak usah. Tapi jangan salahkan saya. Saya juga nggak nyalain ente mau belanja di sana, mau urusan saya. Tapi jangan, saya memahami ayat itu begini gitu. Jangan salahkan saya. Nah ini memang ada seperti itu. Jadi bapak pakai. Adik-adik ya, adik-adik menghormati Ramadan Allah, jaga akidah kita, jaga syariat kita. Sebab ini pertarungan kita hidup di dunia loh ya. Menyesal nanti di akhirat, penyesalan tidak ada gunanya. Nanti kalau sudah meninggal, ajar kita kan nggak tahu ya. Kemarin helikopter jatuh, coba kalau kita dibawa helikopter, itu pulang, kelewat kita itu. Siapa yang kira kita baru nyesel, ya Allah kembalikan ke dunia. Saya pengen ngaji, lo kenapa kayak sekarang? Ya Allah, nyesel jadi penyanyi dangdut gitu. Mendingan jadi guru TPL aja deh gitu. Di akhirat baru ente tahu. Kata Jibril, percuma ente nyesel kata Jibril. Makan tuh pencarian. No, jangan terkena neraka. Makanya jangan sampai kita menyesal di akhirat. Mumpung masih ada aja, mumpung masih ada kesehatan, jaga kita, jaga syariat. Hidup kita bukan dunia tapi di ujungnya nggak jadi apa-apa, nggak penting deh. Sekolah saat masuk surga itu harus pendidikan tinggi lah ya. Orang kampung tuh kata yang mau Ghazali, kebanyakan penduduk surga itu nantinya orang-orang sederhana. Di kampung, sekolah juga nggak tinggi-tinggi amat, lulus TK aja nyogok gitu. Ya sekolah ini SD 16 10 besar ya, muridnya 9 gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Sementara amalnya baik. Bukan kita nggak boleh menuntut ilmu ya. Ya orang menuntut ilmu nanti lebih tinggi nanti derajatnya di akhirat ya. Ya, menghormati rahmat Allah yang bisa bapak sampaikan dalam toleransi dan menjaga akidah. Bagus, ini harus ditekankan lagi kepada mahasiswa kita. Sebab bapak banyak menemukan Facebook, tapi bukan yang memuadil, yang lain. Banyak yang sudah mulai mendukung Syiah gitu. Bapak sedih. Ya, bapak sampai bilang sama teman ini. Kurikulumnya itu harus kita benahi lagi. DAD-nya kita lihat apa tujuan dipakai. Jangan sampai melahirkan yang seperti itu ya. Mudah-mudahan kita tidak ya di WAD dijaga. Insyaallah pemimpin di WAD ini sangat kerap terhadap akidah kita. Mudah-mudahan menjadi ibadah mengajar kita malam ini bisa menambah ilmu kita, menjaga silaturahmi kita.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kata salah. Wabillahi taufiq hidayah di dalamnya ya. Assalamualaikum.